Halo semuanya, balik lagi ke channel Prayoga Salim. Tumben gue bikin video lagi. Tapi rupanya enak bikin video terus ngupload gitu, ada rasa sensasinya, ngedit itu ada sensasinya. Oke, hari ini gue pengen buat suatu bahasan menarik dimana gue bakal ngebahas tentang Perang Dunia Kedua, tapi nggak sejarahnya, nggak peristiwa yang terjadi, tapi dampak yang terjadi dari Perang Dunia Kedua. Sesuai dengan judul video ini, saksikan aja, tapi sebelum itu intro dulu. Dewasa ini kita banyak menemukan film-film nuansa Perang Dunia Kedua, dan gue termasuk orang yang suka nonton film Perang Dunia Kedua. Ada Hacksaw Ridge, Saving Private Ryan, ada The Great Escape, ada The Pianist, dan lain sebagainya. Termasuk film yang salah satu cukup fenomenal yaitu Dunkirk. Itu film Christopher Nolan, dan menurut gue Christopher Nolan gak pernah gagal untuk memberikan suatu atau menyajikan suatu film gitu. Dia selalu bisa memberikan angle, dia selalu bisa memberikan sudut pandang yang berbeda dari film-film Perang Dunia Kedua, terutama seperti biasanya. Film-film ini pasti punya banyak sekali sudut pandang, punya banyak sekali cerita yang ingin disampaikan. Tapi sebenarnya kalau kita nontonin ya, sebenarnya ada 3 poin utama dari film-film tersebut. Pertama adalah kekejaman blok Axis ya, Jerman, Jepang, dan Itali, dan itu nggak bisa diragukan lagi gimana Jepang buat buat Indonesia. Ada Jugunian Fu, ada Romusa, dan lain sebagainya. Sampai sekarang masyarakat Indonesia itu cukup biasa untuk bilang kalau misalnya contoh ya, di kepanitiaan lu nggak dibayar tapi lu diuber-uber, biasa dibilang pekerjaan Romusa gitu. Terus juga kisah heroik Blok Sekutu ya, kayak filmnya siapa ya, Fury ya, film Fury, di mana satu tank tertinggal, di mana dia harus ngelawan ratusan tentara Jerman. Ya banyak sekali. Atau The Stalingrad, gimana menceritakan pejuang-pejuang Soviet dan lain sebagainya. Menurut gue itu biasa. Tapi ada poin ketiga yang menurut gue menarik, yaitu kemirisan bangsa Yahudi. Oke, mungkin 2 poin di atas itu udah sering dibahas di channel-channel YouTube lainnya. Kita bisa banyak lah kok nonton channel YouTube. Ada channel YouTube Baku Hantam, ada channel YouTube-nya siapa? Inspector Story, ataupun channel-channel YouTube lainnya. Tapi kalau kemirisan bangsa Yahudi ini jarang dibahas. Oleh sebab itu gue mencium bau konten. Oke, karena gue mencium bau konten, maka gue akan ngebahas tentang poin kemirisan bangsa Yahudi. Oke, kemirisan bangsa Yahudi itu selalu dijual ya, kayak mereka korban Holocaust dan lain sebagainya. Tapi kenapa sih itu selalu dibahas gitu? Terus apa sih dampaknya ya dari film? Kan kalau misalnya kekejaman blok blok Axis itu selalu dibuat supaya untuk mengglorifikasi kalau di kediktatoran itu nggak baik ya. Ataupun keheroikan Blok Sekutu itu sebenarnya bisa untuk supremasi peranan-peranan penting dari Amerika Serikat dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau kemirisan bangsa Yahudi itu buat apa sih? Kenapa sih itu dijual gitu? Karena pada dasarnya itu nggak mungkin diromantisasi kalau lu atau siapapun itu tidak memberikan benefit, ya kan? Pasti kan itu selalu diromantisasi atau selalu diingatkan, selalu diputar-putar karena ada poin yang ingin dipertahankan. Nah, sebelum itu mari kita bahas sedikit tentang bangsa Yahudi. Nah, kenapa sih bangsa Yahudi itu yang dibilangnya tinggal aslinya itu di wilayah Timur Tengah ya, di wilayah yang sekarang kita bilang Palestina yang direbut sama Israel. Itu kan awalnya mereka dari ini ya, dari keturunannya Ibrahim tuh ya, dari jalurnya Ishak. Nah itu kan tinggalnya di daerah Palestina. Terus pindah zaman Nabi Yusuf itu mereka pindah ke Mesir. Terus zaman Nabi Musa pindah lagi ke Palestina. Nah pertanyaannya adalah kenapa mereka bisa di Eropa? Nah kenapa mereka bisa di Eropa ini menarik. Jadi setelah gue telusuri di internet dulu di Romawi itu ada daerah yang sekarang kita kenal dengan Palestina juga, provinsi Yerusalem. Itu ada 3 etnis di situ, yaitu etnis Arab asli, ada etnis Yahudi, dan etnis Romawi pastinya. Nah,
orang-orang Yahudi ini nggak suka dengan Romawi karena mereka tercenderung ditindas. Karena agama mereka juga termasuk yang ditindas ya. Dan akhirnya pecahlah beberapa kali pemberontakan, dan yang paling besar adalah pemberontakan Bar Kobar. Nah, pemberontakan Bar Kobar ini terjadi pada tahun 132 Masehi, di mana ini melibatkan kaum Yahudi dan Romawi. Ada tokohnya, ada Flavius, ada Hadrianus, dan lain-lainnya. Mungkin bisa di komen di kolom komentar kalau kalian pengen gua ngebahas cerita ini lebih dalam. Tapi kita skip aja. Jadi intinya di pemberontakan ini mereka gagal dan mereka dibasmi. Banyak banget mereka yang dibantai. Akhirnya mereka dipaksa untuk keluar dari provinsi tersebut. Nah, mereka berdiaspora tuh ke Babilonia, ada yang ke Persia atau ada yang ke Afrika. Tapi paling banyak yang paling di mention itu adalah ke Eropa. Nah, di Eropa itu sebenarnya mereka juga dapat ini ya, nggak dapat penolakan. Sebenarnya mereka juga dapat diskriminasi, dan diskriminasi ini cenderung cenderung menguat juga bersamaan dengan menguatnya peran ataupun supremasi gereja di Eropa. Dia yang kita tahu ya, abad pertengahan itu terkenal gitu, kekuatan gereja itu bisa sekuat raja. Ataupun gue pernah baca artikel siapakah pemilik Eropa, kaisar ataupun raja ini kaisar atau paus gitu. Ini menandakan sekuat apa gereja. Jadi gereja itu mencap mereka sebagai pembunuh Yesus, dan mereka mendapat diskriminasi keras ya di Eropa. Oke, kita skip aja. Gue nggak mau banyak ngomong soal ngomong soal agama sebelah. Gue takutnya gue khawatirnya nanti memunculkan masalah. Jadi kita skip ke tahun 1933, di mana saat itu Nazi berkuasa. Oke, setelah Republik Weimar didirikan, Jerman memiliki banyak masalah. Akhirnya Nazi datang memberikan solusi. Nah, solusi kebangkitan ekonomi Nazi, mungkin nanti tulis lagi di kolom komentar kalau kalian pengen tahu bagaimana Nazi itu restorasi Jerman kembali menjadi negara berkuasa. Nazi itu juga membawa sentimen ya anti Yahudi, di mana mereka itu salah satunya mempercayai Yahudi itu adalah salah satu alasan kenapa Jerman kalah di Perang Dunia Pertama. Jadi mereka dituduh komunis, dituduh macam-macam lah di kekuasaan Nazi sampai puncaknya 1945. Nah, ini yang menarik. Jadi sebenarnya di Jerman itu kan sebenarnya Eropa Barat ya, tapi arah ke tengah gitu. Nah, mereka itu menganggap Yahudi itu adalah komunis gitu. Nah, menariknya di Uni Soviet, di tanah komunis, mereka dianggap kapitalis. Jadi sebenarnya mereka juga disiksa di dua tempat ini, mereka disiksa. Nah, di tahun 1940-an ya, di 1940-an mereka itu akhirnya dibuat kamp konsentrasi, mereka dibantai, mereka dibuat kayak Holocaust, ada Auschwitz di Polandia dan di daerah-daerah pendudukan Jerman pada umumnya. Dan inilah yang selalu diangkat gitu. Mereka dibantai secara massal, anak-anak dibunuh, ada anak-anak yang dibunuh ada orang-orang yang dijadikan eksperimen dan lain sebagainya. Nah, ini juga bukan terjadi juga di Jerman gitu, tapi sebenarnya di tanah Asia Tenggara kayak di Indonesia juga banyak pembantaian, tapi yang lebih sering diangkat itu ya di Yahudi di Eropa gitu. Nah, hal inilah yang ngebuat setelah Perang Dunia Kedua selesai, mereka itu ada Dekret Britain kalau nggak salah, yang mereka merasa mereka harus ada negara sendiri gitu. Nah, akhirnya singkat cerita mereka mendirikanlah suatu negara yang sekarang kita tahu sebagai Israel. Nah, ada yang menarik dari negara Israel ini. Jadi negara Israel ini kan hasil dari pencaplokan negara Palestina. Ya, Liga Arab nggak terima dong negara mereka, ada salah satu anggota mereka dicaplok gitu, dijajah. Berperanglah negara Israel ini dengan Liga Arab, yang saat itu ada Mesir, ada Suriah, ada Irak dan lain sebagainya. Pokoknya Liga Arab lah ya. Ada Mesir, ada Lebanon, ada Suriah dan negara-negara lainnya.
Ketika mereka berperang, namanya perang 6 hari, Israel menang. Nah, menariknya di sini ini udah mulai kelihatan ya, Israel menang. Kenapa Israel menang? Mari kita lihat di segmen selanjutnya. Oke, sederhananya ya kenapa Israel bisa menang saat itu, karena Israel disupport oleh negara-negara barat. Banyak negara yang nge-support Israel, dari Eropa, dari Amerika. Dan yang paling kelihatan ya, salah satu data yang gue dapetin itu Jerman Barat, setelah mereka ngerasa mereka merasa bersalah membantai orang-orang yang Yahudi, mereka ngebantu tentara Israel dari pelatihannya dan mensuplai banyak sekali senjata dari 50 pesawat terbang, 150 Amerika tank Amerika, ada 2 kapal selam, 6 speedboat, dan beberapa truk ya. Anti pesawat udara ada, anti roket juga ada. Itu salah satu alasan dan bantuan itu salah satu bukti ada keterlibatan atau sokongannya negara-negara Eropa untuk ngebantu eksistensi Israel. Dan itu masih terjadi sampai sekarang gitu. Terakhir itu adalah bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat, totalnya sampai saat ini itu ada sekitar 158 juta US dollar, yang kalau kita rupiahin itu kurang lebih ada 2000 triliun rupiah. Nah itu kalau dibandingin sama APBN Indonesia aja, itu cuman sekitar 2,7 ribu triliun gitu. Jadi bantuannya Amerika ke Israel buat bantuannya aja itu setara dengan APBN Indonesia. Dan itu masih dilakukan sampai sekarang. Maksud gue Eropa itu juga bisa terlihat loh. Jadi Eropa itu juga memberikan dana kepada Israel sampai sekarang. Ada dana bantuan dalam hal ekonomi, dalam hal militer, dan lain sebagainya. Nah pertanyaan gue adalah, kenapa orang-orang Eropa dan Amerika ini mau selalu setiap tahunnya itu memberikan uang ke Israel? Apa yang ngebuat mereka itu mau terus-terusan? Bahkan banyak kalau kata gue penyembah Zionis itu di Amerika itu banyak gitu. Bahkan Joe Biden itu pernah ngomong, gue seorang Zionis. Dan dia dengan santai ngomong itu. Kenapa mereka mau? Padahal jelas beberapa hari yang lalu aja di bulan Ramadan kayak gini aja, Israel itu tuh menyerang masjid yang lagi taraweh. Gitu. Mereka tahu uang itu buat ngebantai orang, tapi dengan santainya mereka terus ngasih gitu. Kenapa? Oke, inilah yang tadi gue pengen bahas. Industri film. Seperti yang gue bahas di awal, adanya glorifikasi yang dilakukan media dengan memberikan memberikan film-film yang seolah-olah mereka itu bangsa yang tersakiti, ya digoreng terus menerus lah. Mereka bangsa yang tersakiti, mereka adalah bangsa yang membutuhkan tempat tinggal gitu. Di mana ada 6 juta Yahudi yang dibunuh di kamp konsentrasi Nazi dan lain sebagainya, ada genosida. Maka itu sebenarnya tuh sebuah, gue nggak bisa bilang ini propaganda, tapi ini sebuah konsistensi gitu. Ini adalah sebuah konsistensi di mana mereka selalu menggambarkan ya Yahudi ini adalah bangsa yang harus kita tolong gitu, bangsa yang harus kita beri bantuan terus menerus, dan itu diglorifikasi dalam film tersebut. Tahu nggak berapa banyak dana yang dikeluarkan untuk modal bikin film seperti itu gitu, tapi selalu ada dan nggak pernah habis film kayak gitu. Ya padahal yang gue bilang tadi yang selalu diangkat adalah kisah tentang orang-orang Yahudi.
Gue bahkan dari awal, kalau kita mau ngangkat kisah tentang pembantaian yang ada di Asia dan Afrika, mungkin jauh lebih kejam dari itu. Bukan lagi jauh lebih kejam. Raja Belgia itu kan menjajah negara Kongo. Nah, saat menjajah negara Kongo, dia memotong banyak sekali tangan pribumi karena dianggap mereka memberontak. Dan sebenarnya banyak loh pembantaian yang dilakukan di negara-negara Asia gitu. Banyak loh negara-negara Asia itu yang menderita karena penjajahan Eropa, tapi nggak pernah diglorifikasi, tapi nggak pernah dianggap itu penting gitu. Dibandingkan pembantaiannya orang-orang Jerman di Eropa, menurut gue jauh lebih kejam pembantaiannya orang Jepang di Cina. Karena di Cina itu pertama mereka dari awal populasinya banyak, dan pembantaian yang dilakukan di Cina itu bahkan dikatakan Cina itu saat berperang mereka bukan lagi berperang untuk kemerdekaan, tapi mereka berperang untuk eksistensi orang Cina itu sendiri. Tapi itu nggak pernah diangkat. Dan menariknya, kenapa pada akhirnya Israel itu selalu diberi dana bantuan, padahal jelas gitu akan memerangi, mereka menggunakannya untuk memerangi negara-negara Muslim, karena di awal udah dikatakan industri film-film Barat selain Perang Dunia Kedua mengarah ke sini, Islam itu juga digoreng kan. Setelah ini bener ya, jadi ada salah satu wawancaranya Presiden Putin dengan salah satu reporter Amerika. Amerika itu membutuhkan musuh untuk industri mereka. Dan siapa musuhnya? Islam. Ya karena mereka mungkin ngerasa adalah peradaban yang cukup maju, tapi tidak maju, tidak terlalu terbelakang dan tidak terlalu ketinggalan, itu peradaban Islam. Jadi itu selalu digoreng gitu. Berapa banyak sih film-film Barat itu yang menjelaskan kalau Islam itu teroris? Berapa banyak sih teroris itu ya orang-orang Timur Tengah? Berapa banyak sih dunia Islam itu digambarkan sebagai musuh dalam film tersebut gitu. Ya kalau ini bukan propaganda, kenapa konsistensinya sangatlah besar? Ya mungkin itu video yang ingin gue sampaikan. Maaf kalau cukup muter-muter. Gue juga masih belajar untuk memberikan video terbaik untuk teman-teman. Mungkin gue nggak minta subscribe, tapi kalau memang kalian suka dengan video ini, tolong dibagiin ya ke teman-teman yang lain. Itu aja dari gue. Terima kasih. Bye.